Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dalam novena Roh Kudus di tahun refleksi ini, hari pertama kita sudah diajak untuk mengasihi sesama. Itulah perintah Yesus di dalam bacaan Injil. Mari menjalankan novena ini supaya dengan bimbingan Roh Kudus kita sungguh dapat menjadi pribadi-pribadi yang mampu berefleksi sepanjang tahun, berani bertindak, dan mewujudkannya dalam karya nyata di kehidupan kita. Mari saat ini kita undang Allah Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ya Allah Roh Kudus, marilah datang ke tengah-tengah kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, puji syukur atas kasih-Mu yang Kau nyatakan melalui Putramu Yesus Kristus. Dialah sahabat kami sejati yang rela mengorbankan nyawanya demi dosa-dosa kami. Utuslah Roh-Mu agar kami mampu menjalankan perintah-Nya untuk mengasihi satu dengan yang lain. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, mari sekarang kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil menurut Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan berbuah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku, tema dari hari pertama novena Roh Kudus adalah Roh Kudus mengajar untuk mengasihi sesama. Roh Kudus yang mengajar kita untuk mampu mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita? Di dalam perikop lain, dalam Injil, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik. Sesama kita bukanlah mereka yang hanya sepaham dengan kita, sesuku dengan kita, sebangsa dengan kita, mempunyai selera yang sama dengan kita. Sesama kita adalah siapapun orang-orang di sekitar kita, apalagi mereka yang dekat dengan kita. Ada pepatah bahkan mengatakan, lebih mudah mencintai mereka yang jauh yang tidak kita lihat daripada mencintai yang ada di dekat kita. Saudara-saudariku, pernahkah kita berpikir mengapa Tuhan mengirimkan orang-orang itu yang ada di sekitar kita untuk kita kasihi? Mereka bisa jadi pasangan hidup kita, anak-anak kita. Mungkin kita kadang merasa sulit untuk mengasihi mereka, tapi itulah tantangannya menjadi pengikut Kristus. Mengasihi bukanlah sesuatu hal yang mudah, tetapi mengasihi adalah perintah dari Tuhan, dan mengasihi menjadi tanda pengenal bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus. Saudara-saudari, novena Roh Kudus dalam tema hari ini yang mengajar kita untuk mengasihi sesama ingin memberitahukan pada kita bahwa dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itulah Tuhan mengirim mereka kepada kita. Tuhan tidak mengirimkan mereka kepada orang lain. Tuhan tidak mengirimkan juga mereka atau kita untuk mencintai orang-orang yang lain. Orang-orang ini yang ada di sekitar kita adalah yang Tuhan kirim. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam bacaan Injil dikatakan, kalau kita mampu mengasihi, kalau kita mampu menjalankan perintah Tuhan, karena kasih kepada Tuhan terwujud ketika kita menjalankan perintah Tuhan, maka kita disebut sahabatnya. Memang perintah Tuhan itu banyak dan banyak macam, tetapi itu adalah perwujudan dari mengasihi. Ketika Tuhan mengajak kita untuk mengampuni, ketika Tuhan mengajak kita untuk memberikan pipi kanan setelah pipi kiri ditampar, ketika Tuhan mengajarkan kita untuk bertekun dalam perbuatan baik, bertekun dalam menjalankan atau membawa salib, itu adalah ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Untuk itu semua kita perlu bantuan Roh Kudus. Pada hari-hari belakangan ini, dalam bacaan Injil, dalam bacaan Sabda Ekaristi, kita mendengarkan amanat perpisahan Yesus. Yang namanya amanat perpisahan dianggap sebagai warisan, dianggap sebagai hal yang sangat penting. Dan di sana dikatakan sebagai warisannya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita.
bahwa Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita untuk mendampingi kita, untuk mengajarkan kepada kita, untuk memberikan kekuatan pada kita untuk bisa mengasihi, dan oleh karena itu untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya. Saudara-saudari, marilah kita arahkan hati kita sekarang ini kepada Roh Kudus yang hadir dalam diri kita masing-masing. Kita sebut Roh Kudus ketika kita sedang dalam kesusahan, ketika kita sedang berbeban berat, ketika kita sedang dalam permasalahan, ketika kita mengalami kesulitan dalam mengasihi. Panggillah Roh Kudus, mintalah bantuannya, mintalah pertolongannya, mintalah kekuatannya. Saudara-saudari, dengan demikian maka kita pun akan berbuah. Dan buah itu adalah wujud ketika kita sudah bisa menampakkan kasih kita kepada sesama itu. Tuhan berkati kita. Amin. Saudara-saudari, mari sekarang kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Yesus sahabat kita berjanji, jika kita menghasilkan buah, maka apa yang kita minta dalam namanya akan diberikan oleh Bapa. Maka marilah dengan penuh iman kita panjatkan permohonan-permohonan kita. Umat dimohon menjawab, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi Bapak Paus, para uskup dan para imam. Semoga Allah Bapa mendampingi dan memberkati Bapak Paus, para uskup dan para imam, agar selalu menjadi pembawa kabar sukacita bagi umatnya seturut teladan Yesus. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga Allah Bapa membimbing mereka agar dapat menjadi pemimpin yang bijaksana, terutama dalam mengambil keputusan yang tepat bagi rakyatnya. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi semua orang yang mencari Tuhan dalam dunia yang sedang tak berdaya ini. Semoga Allah yang Maha Kasih memberikan penolong yang tepat bagi mereka, sehingga mereka dapat menemukan Tuhan dan menjadikannya sebagai satu-satunya kekuatan dalam menghadapi segala rintangan dan kedukaan yang mereka alami. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa untuk kita semua. Semoga Bapa tetap menjaga kita dan memberikan kekuatan kepada kita dalam keterbatasan, ketidakberdayaan, kesulitan, kesedihan, dan rintangan yang kita hadapi dalam masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat terus mengasihi satu sama lain. Marilah kita mohon. Marilah kita mendoakan wujud permohonan pribadi dalam novena ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa, jagalah kami selalu dalam memikul salib kami bersama dengan Yesus Putramu yang selalu taat kepadamu. Mampukan kami lebih mengutamakan perintah-Mu dan menghasilkan buah yang berkelimpahan. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Marilah berdoa. Datanglah ya Roh Hikmat. Turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup
yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah, ya Roh keperkasaan. Kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah, ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah, ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah, ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kesempatan untuk novena Roh Kudus hari pertama ini, yang membuat kami untuk semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi sesama. Berilah pada kami iman dan kasih, sehingga memampukan kami semakin mengasihi gerejamu, sesama kami dan seluruh alam ciptaan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian, seluruh hidup dan karya dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, novena Roh Kudus hari pertama sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih